Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Bermula dari, ada seorang gadis SMA cantik yang mengajak adiknya untuk melakukan hal yang tidak pantas untuk seorang kakak lakukan kepada adiknya. Di samping itu, bukannya berhenti melakukan peristiwa keji itu. Mereka malah ketagihan, yang berujung tragis pada kakaknya itu. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kisah ini berawal di daerah Pasaman, Sumatera Barat. Kita akan berkenalan dengan seorang gadis SMA cantik yang bernama Safina, yang berumur 18 tahun. Safina juga telah memiliki 4 saudara. Di sisi lain, ia juga memiliki adik kandung yang masih SD, atau bisa dikatakan masih sekolah dasar, yang bernama Ilham. Usia dari Ilham ini, jelas lebih muda dari kakaknya, yaitu 13 tahun. Di umurnya yang masih belum dewasa itu, mereka masih tinggal bersama orang tuanya yang sama. Namun, tidak seperti adik kakak pada umumnya. Yang mana biasa adik kakak itu, kompak, akur, dan saling menyayangi. Antara Safina dan Ilham, ternyata memiliki sifat nafsu yang sebenarnya sudah terpendam sejak lama. Yang mana Safina memiliki hawa nafsu sangat tinggi untuk melakukan hubungan badan. Mengingat, ia masih belum mempunyai pasangan untuk menyalurkan semua itu. Sebenarnya, tidak ada informasi dari latar belakang dari kedua saudara kandung ini. Namun, diketahui, ia masih memiliki seorang ibu yang sering ke sawah untuk membiayai kedua anaknya tersebut. Sehingga, dengan kesibukan sang ibu untuk pergi ke sawah, waktu kebersamaan dengan kedua anaknya itu sangat sedikit. Apalagi, ibu Safina sudah bercerai dengan suaminya. Sehingga, ia harus membanting tulang menyekolahkan 4 orang anaknya. Berkat hal itu juga, perekonomian keluarga Safina ini bisa dibilang cukup untuk membiayai kesehariannya. Lalu, di sekolah SMA-nya, Safina dikenal baik oleh teman-temannya. Dari segi nilai pun, ia masih seperti siswa yang lain pada umumnya. Singkat cerita, Safina yang sebetulnya sudah memendam nafsunya sejak lama, mulai terpengaruh kepada adiknya sendiri. Ia malah berniat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, ketika ibunya pergi ke sawah. Gadis SMA itu berpikir, ketika melakukan hal keji tersebut, tidak akan terjadi sesuatu padanya. Karena umur dari adiknya itu, masih sangat muda untuk mengeluarkan cairan putih tersebut. Dari situlah Safina mulai merencanakan kapan ia meminta hubungan terlarang itu dengan adiknya. Pada tahun 2019, mulailah Safina ini berani meminta kepada adiknya untuk melakukan hal tersebut. Ia bahkan rela tidak ke sekolah, untuk menunggu ibunya untuk ke sawah. Melihat di rumahnya kosong, tidak ada siapa-siapa, mulailah saat itu Safina mengajak adiknya yang masih polos itu, melakukan hubungan layaknya suami istri. Adiknya yang saat itu tidak tahu apa-apa, akhirnya mengikuti kemauan kakaknya. Namun sobat, saat berhubungan adiknya justru mengeluarkan dari dalam. Bahkan saat keluar pun mereka tetap melanjutkan perbuatan keji itu. Setelah mereka puas, kembalilah mereka beraktivitas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sang adik sebetulnya tidak masalah melakukan hal itu bersama kakaknya, apalagi yang meminta duluan adalah Safina sendiri. Yang anehnya, Ilham atau adik dari Safina ini merahasiakan perbuatan dengan kakaknya itu. Mungkin Safina pada saat itu mengancam, atau justru adiknya yang menikmati saat melakukannya sobat. Di sisi lain,
sang kakak pun juga justru masih ingin melakukan perbuatan keji itu bersama Ilham. Ia merasa ketagihan berhubungan, walaupun adik tersebut adik kandungnya. Pada Agustus 2019, Safina kembali mengajak adiknya berhubungan badan saat ibunya pergi ke sawah. Pada saat kondisi rumahnya sepi, tanpa basa-basi, mereka lagi-lagi melakukannya. Seperti biasa, walaupun sudah keluar, kakaknya tetap melanjutkannya tanpa memikirkan masa depannya nanti. Adiknya pun jelas mengikuti arahan kakaknya. Bagaimana tidak, Ilham yang masih SD tidak tahu menau dari perbuatan apa yang dilakukan bersama Safina. Setelah puas, mereka pun merahasiakan peristiwa terlarang itu dari orang tuanya. Kurang lebih Safina mengatakan, "Jangan tanya mama ya, ini permainan rahasia," ucapnya. Ilham pun mendengarkannya tanpa ada masalah. Seiring mereka merahasiakan hubungan terlarang itu, celakanya, Safina malah mengandung anak dari adik kandungnya tersebut. Merasa panik, ia pun berusaha untuk menutupi perutnya itu dengan baju yang tebal. Awalnya, hal itu memang efektif. Namun setelah berbulan-bulan, Safina pun tetap ketahuan, karena perutnya sudah terlihat jelas. Saat itulah, ia mulai menutup diri dari keluarga dan tetangganya. Dosa Safina tak berhenti sampai di situ, merasa malu mempunyai anak hasil hubungan gelap bersama adiknya. Gadis SMA itu nekat membuang anaknya ke saluran air dekat rumahnya, saat buang air besar pada Jumat, 14 Februari 2020, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi, ada juga mengatakan orang tuanya lah membuang anak dari Safina ini. Koreksi jika saya salah. Alhasil, anak dari kedua saudara kandung itu pun wafat seketika. Setelah kejadian tersebut, mulailah Safina untuk melupakan semua kejadian kelam itu, dengan kembali fokus bersekolah. Namun sobat, semua tindak kejahatan, pasti akan mendapat balasannya. Hingga pada Minggu, 16 Februari 2020, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Warga Nagari Langsek Kodok, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ada salah seorang warga yang mencium aroma tidak sedap. Penasaran dengan hal itu, ia pun mengikuti asal dari bau aneh tersebut. Betapa kagetnya, ia menemukan sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki, yang baru berumur hitungan hari di dekat rumah yang tidak lain adalah Safina. Seketika, warga pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Setelah polisi datang dan melakukan pemeriksaan kepada bayi tersebut, tidak butuh waktu yang lama. Polisi akhirnya menetapkan Safina sebagai tersangka, dan melakukan pengejaran. Dengan informasi yang lengkap, Safina berhasil ditangkap polisi saat dalam perjalanan sepulang praktek lapangan yang diadakan sekolahnya di Batu Sangkar menuju Rau. Tepatnya di depan rumah makan Tambuo Jorong Rambahan Kauman, Tanah Datar, pada Senin, 17 Februari 2020, tanpa perlawanan. Atas perlakuan yang dilakukan Safina, ia dijerat pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo, pasal 341 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Diketahui juga, adiknya tidak terlibat dengan hukum. Mengingat ia masih di bawah umur, dan ia masih polos dengan peristiwa apa yang mereka lalui bersama Safina. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita ini, kita belajar bahwa jika kamu telah memiliki keluarga, jangan lupa untuk memberikan waktu, walaupun kamu sibuk. Dan awasi anak-anakmu, mulailah terbuka dan berbicara. Sehingga walaupun ada masalah, mereka tidak akan memendamnya lagi.